Puji Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom yaitu salam damai sejahtera di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari Sabtu di mana menjadi hari Sabatnya Tuhan. Jika kita datang pada zaman Alkitab, bangsa Israel tidak boleh bekerja. Bangsa Israel akan siapkan dirinya sepanjang hari ini menyepi bersama dengan Tuhan. Nah, menyepi itu artinya tidak mencari kegiatan yang lain. Berjalan 1 kilo nggak boleh. Kerja nggak berat-berat nggak boleh. Artinya mereka sedang memusatkan nyepi. Bahasa Hindu itu nyepi. Bahasa Jawanya itu ya nyepi. Saat teduh lebih tepatnya. Mencari diri kita kepada Tuhan. Teduh bersama Tuhan. Supaya apa? Supaya 6 hari Tuhan memelihara kita. 1 hari kata firman Tuhan dikuduskan bagi Tuhan. Kita kuduskan bagi Tuhan. Kita kuduskan hari 1 hari bagi Tuhan pun kita nggak dari pagi tadi. Paling kita mulai jam 10, selesai jam 12. Sisanya kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersaat teduh mengikut rencana Tuhan. Yaitu apa? Mari kita memiliki ukuran standarnya Tuhan. Kita harus punya standar. Standar itu bukan sepeda harus nanti di sampingnya nama standar biar nggak jatuh. Standar zaman dulu apa itu GL Pro genjot langsung rudul. Atau skuter. Nah, ono standare. Motor ono standare, lah mobil ya ono standare masih kere papat. Ya. Standar biar bisa berdiri dengan tegak dengan baik. Punya standar. Maksudnya bukan standar itu, standar tentang ukuran. Ukuran kita harus jelas. Baju saya dipakai untuk orang laki, dipakai perempuan ya ora apa-apa ora isin. Saya nggak apa-apa pakai rok, tapi ya bukan standarnya. Pakai rok nanti akan diguyu loh Pak Pendeta nih. Kantor drama apa pakai sandangan perempuan? Karena standarnya laki ada ukurannya. Kita pun berjalan, saya dari Manyaran dari Sadeng sampai di sini ada ukurannya ketika saya lihat di speedometer. Enggak tiba-tiba seling langsung berubah pindah sampai di Mahisa ini. Enggak perlu waktu. Berapa lamanya? Bahkan waktu yang jelas adalah tidak bisa, harus diisi bensin untuk bisa mengukur di sana sampai sana. Artinya apa? Dunia ini sedang menuntut satu ukuran-ukuran yang jelas. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus punya ukuran yang jelas. Ukurannya apa yang diukurkan Tuhan kepada kita? Ketika kita percaya, mesti ada ukurannya. Berapa lama kita ikut Tuhan? Berapa lama kita mau hidup? Ada ukurannya. Ikut Tuhan pun juga ada ukurannya. Yuk kita lihat belajar dari firman Tuhan ini kemarin menjadi doa kita di dalam ibadah doa di gereja setiap Kamis, dan saya sebutkan juga di sini Tuhan berikan ukuran yang jelas. Dan Yeskiel pasal yang ke-40 tentang suatu penglihatan di zaman yang baru. Nah, judulnya di situ. Penglihatan tentang zaman baru. Zaman baru bicara apa? Standar. Di sini isunya nanti kita negaranya, ibu kota negara pindah di IKN. Indonesia apa itu? Nusantara. Di Kalimantan Timur. Salah satunya jemaat di sana anaknya kerja di PLN di rencana di situ, di IKN itu. Rupanya ada standarnya di sana. Tidak asal-asalan karena wakil negara di IKN sana. Ukurannya baru jelas menjadi bakal calon ibu kota. Nah, kita di zaman yang baru ini kita harus punya ukuran. Yuk kita lihat Yeskiel 40 ayat 1 sampai dengan ayat habis, nanti sampai pasal yang
Dan ini dibaca di rumah. Saya akan simpulkan dari ayat yang pertama. Dari 1 sampai dengan ayat yang ke-45. Nah, ini ada 5 pasal. Nanti baca hari Senin pasal 40, nanti Selasa pasal. Di sana diceritakan tentang penglihatan zaman baru. Saya boleh kasih judul, anak Tuhan di zaman anugerah ini harus punya ukuran yang jelas. Yuk kita lihat aja yang ke-1. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas itu di hadapan ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku dibawanya, dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur. Ia berdiri di depan pintu gerbang. Orang itu berbicara kepadaku, hei anak manusia, lihatlah dengan teliti. Nah, lihat dengan teliti, dan dengarlah dengan sungguh-sungguh, dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu, sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaumku Israel. Ini ceritanya demikian. Sekali waktu bangsa Tuhan itu diberikan satu musibah, namanya dibuang. Rasanya orang dibuang ini enak apa enggak? Enggak enak. Terbuang, disisihkan. Bahasa Jawa ini dilihat sebelah mata. Bahasa Indonesia itu dilihat sebelah mata kan. Sirik. Kowe iki sapa? Dilihat sebelah mata ra enak. Mlaku wae wis dirasani. Apa meneh ora mlaku, tambah jadi babi. Terbuang. Bangsa Israel terbuang. Lah kenapa dibuang? Karena tidak berkenan kepada Tuhan. Satu sikap yang tidak enak ketika kita menjadi terbuang. Bahasa yang lain, menjadi orang pinggiran, orang yang disisihkan, orang enak. Tetapi hari ini Tuhan tetap peduli kepada orang yang terbuang, orang yang tersisihkan, orang yang dipinggirkan, orang yang tidak dilihat oleh orang tidak dilihat oleh Tuhan. Tuhan hari ini mau berperkara kepada orang-orang buangan. Jenenge dibuang itu mesti ora dinggu, ya ta? Namanya sampah. Ora ana sing sampah dilebokke kamar. Itu jenenge barang berharga. Tapi jenenge sampah dibuang, berharga bagi orang tertentu sing namanya pemulung, diambil terus dibuang. Di sebelah baratnya Gereja Manyaran ada namanya TPA, tempat pembuangan akhir Kota Semarang, dibawa ke tempatnya sana. Dan setiap hari saya terima aromanya. Tetapi walaupun dibuang, toh di sana ada orang-orang yang mengais-ngais. Bahkan saya pernah tanya, truk diborong oleh orang yang ada di situ. Ada sesuatu yang dipilah-pilah. Engkau ada pengepulnya. Itu di sana. Tapi beresiko. Tapi orangnya pada punya, orang Klaten, orang daerah Kedung Ombo sana, Boyolali sana. Mereka mengais-ngais. Terbuang dari orang-orang yang. Nah, Tuhan katakan, terbuang tidak dilihat, terbuang tidak diperhatikan. Tetapi hari ini Tuhan mau melihat
ada sesuatu yang indah di yang orang yang sedang terbuang. Sehingga di tempat TPA sana rupanya ojo dikira miskin, mbek Pak Pendeta ini sugih wong kono, balik bodoh nggawa mobil. Penghasilan nih ketika nyewa caket men teko tak tawar ya 200.000 sampah sing menurut PKN terbuang tembau mbak sebelum turun iki barang milikku tak tukuni terus dikais-kais. Ketika sudah betul-betul terbuang maka akan ditaruh ke tempat yang lain dan ditutupi plastik untuk tenaga gas, dan gas listrik di sana nggak bayar, pakai gas yang keluar dari sampah. Masih berguna kan? Menurut pikiran kita terbuang. Mereka pulang bodoh tumpaan bis. Ada juga orang sekitar situ bangkrut namanya, punya sapi satu orang bisa 200 sapi. Mangane mbek apa? Sampah-sampah itu pernah mau dibuang, dialokasikan dekat perumahan. Nah kene yo geger, lah kayak sapi siji loro apa kayak sapi 1000. Lah sapinya 1000 lebih. Satu orang bisa orang punya 100 sapi lho. Didolono duwite. Tapi wong kene padha enggak mau sebab makan sampah. Ada orang yang peduli. Satu orang sapinya mungkin dihargani kurang lebih 2 juta mungkin ya rebutan. Tapi enggak dikonsumsi, dibuang yang lain. Artinya sampah. Ada yang peduli. Tuhan kita peduli kepada yang dianggap sampah. Itu satu penghargaan yang luar biasa. Tetapi di sini harus tahu pengukurnya. Ada standarnya tadi. Ketika Tuhan katakan dalam tahun ke-20 ada masanya, Tuhan datang kepada orang yang sudah dibuang. Pada tahunnya Tuhan datang kepada orang yang dibuang. Tetapi di sini dia datang bukan dengan tanpa standar. Di sini ada orang yang namanya ini ayat yang ini tadi ada orang yang berbicara ayat yang kedua dalam yang menempatkan aku di atas gunungnya yang tinggi sekali, di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota, di sanalah aku dibawanya oleh seorang yang kelihatannya yang kelihatan seperti tembaga, orang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada lenan dan tongkat pengukur. Ini siapa? Orang seperti tembaga. Nah, kita tembaga itu seperti apa? Tembaga itu berkilau-kilauan ketika tertembak. Kali ini di sinari yang enggak. Tapi tembaga setahu saya ada sinarnya. Ketika di tempat yang gelap agak bersinar seperti yang di jalan tol ada tulisannya walaupun nggak ada lampunya ada fosfor yang menyala itu. Tembaga kan begitu. Tembaga itu bicara kekuatan. Saat itu tembaga dipakai oleh tentara untuk baju sirah. Ketika dipanah, plus panahnya patah. Karena itu ada tembaga. Lebih lentur daripada besi. Seorang yang seperti tembaga terus bawa ukuran, bawa lenan, tali, kain lenan. Kain lenan itu kain raja. Terus bawa tongkat pengukur. Lah itu siapa? Itu adalah gambaran Yesus yang membawa kain lenan. Berjubahkan itu loh, jubah kain ungu dari lenan. Itu bicara siap tembaga yang kuat, yang keras, yang dapat melindungi siapa? Itulah gambaran Tuhan kita. Sang pemberi anugerah itu datang memberikan penghargaan kepada orang yang mana? Orang yang dibuang. Di mana? Di tempat gunung yang sangat tinggi. Ini bicara Tuhan kita. Di tempat yang maha tinggi, tempat yang paling tinggi, yang sangat tinggi. Katakan, itulah pribadi Allah yang mau datang menghampiri orang yang dibuang. Ini syukur bagi kita. Jadi hari ini kita sedang tongkat pengukur itu bicara
tentang kasih karunia. Orang yang dibuang, harus dibuang itu ya sampah, ora diambu. Kalau perlu dihindari. Coba naik motor, belakangnya sampah, sing truk sampah. Mbok kita mau ngintil, enggak, kalau perlu kita dahului, kalau perlu kita jaga jarak. Kan demikian. Tetapi Tuhan di sini mau dari tempat yang tinggi, sangat tinggi, mau menggandeng kita. Halo, mau menggandeng kita. Itu satu penghargaan. Maka kita bersyukur hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ini menghampiri dalam tahunnya Tuhan, dalam perjanjian barunya Tuhan, mau menghampiri siapakah kita. Kan orang yang terbuang karena apa? Karena dosa, karena pelanggaran, karena tabiat kita yang tidak berkenan, kita terbuang. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang mau menggandeng kita. Gandengnya orang ingih-ingih, bahasa Jawanya itu apa? Ingih-ingih. Enggak, hati-hati. Digandeng tenan, dipeluk tenan, tidak ingih. Tak peluk atau enggak ya? Tidak membuat orang yang merasa enggak berkenan merasa aduh ini rasanya enggak enak. Betul, dipeluk dengan penuh kasih. Digandeng dengan penuh wibawa Tuhan. Itu anugerah. Maka kita bersyukur. Maka kita harus sadar kita itu enggak berharga di hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Filipi, kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar, bukan dengan nyicil, tetapi dengan cash darahnya sendiri. Itu gandengan Tuhan. Artinya, itu adalah tempat yang maha tinggi, sangat tinggi, tapi mau turun menggandeng kita di kotanya Tuhan. Jadi kita itu satu penghargaan. Maka ayo Bapak Ibu Saudara, jangan kecut dan tawar hati. Jangan kita, yo Pak, aku kan koyong ini Pak, lah kita nyawang diri, maka kita kan nggak merasa. Ayo kita salah, sopo sing gandeng. Kemarin ini satu kesaksian. Saya baru di gereja, tiba-tiba ditelepon sama Tania, anak sekolah minggu. Pak Pendeta, kenapa? Ini loh, Valen, masuk TV. Masuk TV lah, kenapa masuk TV? Apa kepalanya dimasukkan? Enggak, masuk berita. Masuk berita TV, Wan. Duduknya dekat sama Pak Ganjar, calon presiden. Terus aku takut, ono acara apa ini, aku dipanggil ke sana. Terus disangoni enggak? Lah aku bukan followernya Pak Ganjar, saya enggak dipanggil. SMA 3 yang dipanggil iso jawab. Terus dikasih laptop. Lah aku dipanggil kementerian yang lain, dikasih Slemun. Ya mau Kak Ganjar ngeki laptop mesti dikasih mata ditakoki tok. Tenane. Iya tenane lah, gak percaya wis sumum gitu kuwi gitu. Ya itulah anak-anak. Ya diundang tak sembarangannya beberapa orang, di antaranya si Valen itu. Dekat sehingga saya orang buka TV mau TV nggak pernah ditonton, TV ini nonton sih nonton. Iya, dapat berita harus akhirnya doanya ada, iya betul masuk TV. Oh ya saya belajar. Penghargaan. Nah kita duduk dengan itu saja suatu hal yang berat jadi pembicaraan. Apalagi Tuhan yang ada di tempat yang sangat tinggi dengan penuh kuasa wibawanya menggandeng kita di tempat kotanya. Itu kan satu penghargaan, maka kita jangan lihat dulu. Kita lihat Tuhan saja. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Pujian lama ini, pujian Pantekosta. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang orang lain. Tambah nyala-nyala, pemain di salah, tambah diblesek-blesek. Ayo kita pandang saja Yesus. Jangan pandang salah orang lain. Boleh salah ya wong akeh. Ada dari karung-karungnya, ada truk-truknya kurang. Ayo pandang Yesus. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan. Ini puji Tuhan. Ini kasih karunia. Ini yang Tuhan sedang bawa. Inilah ukurannya.
Pandang diri kita nggak sanggup. Pemene pandang orang lain tambah nggak sanggup. Pandang aku sopo Tuhan, aku wong berdosa, aku cacat mulut saya cacat mata saya. Lah sopo sing kowe rak ngomong rak cacat? Ya emang cacat karena ada dosa. Tetapi kita lihat Tuhan melihat kita bukan dengan cacat, tetapi dengan kasih karunia menggandeng kita. Itu satu syukur. Maka aku harus bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah yang seperti Engkau. Kita harus bangga. Ya memang hari ini kita masih banyak diproses. Tetapi izinkan firman Tuhan mengoreksi Tuhan. Aku berpandang terus pada Tuhan. Jangan menoleh. Firman Tuhan kemarin minggu. Jika engkau menoleh orang yang membajak, menoleh ke belakang, ia tidak layak bagi siapa? Tuhan. Maka kita fokuskan pandangan kepada Tuhan. Telinganya ya sama Yesus saja. Lihat, pandang terus, padanya jangan menoleh ke belakang karena ke kanan kiri atau salah orang lain. Karena itulah kasih karunia Tuhan. Pandang diri kita. Nah, yang pertama tadi kita diukur dengan kasih karunia, dengan tali lenannya, dengan tongkat gembalanya tadi, tongkat kuasanya. Terus yang kedua, kita menjadi kudus dalam zaman baru ini, dalam pembuangan ini. Tuhan mau, ayat yang kita lihat di sana. Ayat yang keempat. Orang itu berbicara kepadaku, hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik. Dilihat dengan teliti. Ini gambaran lihat dengan teliti orang seperti ini loh, masuk ke benang jarum. Saya suruh lomba masuk ke benang dalam jarum nomor paling belakang. Lah mung saya lihat orang aja matanya 4. Lah ini bolongan kalau masuk. Ya betul kan? Kita sebagai orang tua menjahit katoke sing bolong. Ya puji Tuhan sekarang ada permak bayar 5.000, betul ya? Ada daripada aku masuk ke jengkel tak buang aku. Ada ra iso mlebu lah menjahit model piye mong. Itu jurusnya. Dengan teliti. Seperti orang masuk ke jarum itu lu enak tenang. Len, tolong lebokke sing ngawas mripate. Bapakmu ra iso. Dia sudah masuk dengan teliti. Kenapa? Setelah dijahit di sini dibuka teliti apa enggak? Lho ra teliti bang Jumano. Pak katokmu sok ya wis ini pol. Hanelian ya. Lah karena mamah manual jahit. Lah sing jahit iki mripate wis ora sempurna lagi. Dibuka, diteliti supaya ketika tanggung nggon sekolah, soek, lho Pak tangan kok di belakang. Ngono cerita. Isin ta ya. Nah, kita kan malu. Lah meneliti iya kan. Lah sesuai sing pinggir apa malah sesuai sing bagian bokong ora ketok. Ya, artinya demikian. Wis dilebokke, dijahit harus teliti. Kenapa? Iya karena mata kita sendiri kita nggak sempurna melihat segala sesuatu. Terus berpikirnya sesuatu bu, ini tanduran apa ada di sarung itu apa? Lele buka awal. Lah menurut lah emang sing duwe omah ditutupi emangnya berpikirin. Lah bu lah dipikir lagi dan boleh ditutupi ya sing apik sing disawah. Artinya diteliti dengan benar. Nah, firman Tuhan tadi berkata demikian. Orang itu berbicara sing gandeng awake dhewe tadi dari orang yang terbuang. Ayo dilihat dengan teliti. Orang yang teliti itu bicara orang sing sabar. Iya toh. Ojo gerusa-gerusu. Pasti dengan teliti ada inti di dalamnya sabar. Gak masuk. Orang kurang caranya aku njaluk dulu. Lebokno. Yo aku ngrasake, Pak ngono wae ra iso.
Lah saiki baru ngrasake ibuku njaluk tulung wong lebokke. Oh kaya ngono rasane aku teringat ketika ibuku njaluk tulung laran ra duwe mesin jahit belum ana zamane permak. Njaluk tulung lebokke bola iki nggon jarum iki aku ra ketok ngono ora iso. Wong kerjaan gampang sambil merem iso. Saat itu saya yang masih jelas saya ngerasakan hari ini. Oh kaya ngono dadine wong tuwa kepengin. Itu ya bener ya. Baru ngerasain biyen modo saya ngerasakan. Nah dengan diajar untuk sabar melihat dengan teliti itu sabar. Terus yang kedua di sini dikatakan, "Hei anak melihat dengan teliti dan dengar dengan sungguh-sungguh." Dengar dengan sungguh-sungguh artinya apa? Serius. Kayak ngomong apa ya? Ngerasani sapa ya? Iya teh. Lah gosip iki paling enak nih. Wah gosip kae apa ya? Oke nyitake sapa kaya? Dengan lah kan ngene lho kane sedang memperbincang apa ki ngandani. Ini anu ta. Ngrasani aku ta. Oh berarti padunggon kampung sering demikian di tempat saya. Gara-gara ngerumpi itu dengare sungguh-sungguh bocor akhirnya ceritane liya. Ora aku kira orang ngrasani kowe maksudnya. Aku sedang memperjimbang ini kamu langsung ambil kesimpulannya enggak. Kenapa dia bisa? Karena dengarkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Nah, mengikut Tuhan. Dia katakan orang itu bukannya diteliti, tetapi dengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Nah, orang yang membawanya itu. Terus yang ketiga, ya sungguh-sungguh perhatikan dengan baik-baik segala sesuatu yang kuperlihatkan kepadamu, sebab untuk itulah engkau kubawa kamu supaya engkau memperlihatkan kepada semua itu kepadamu, ya. Manusia dengan lihat, dengan sungguh-sungguh perhatikan dengan baik-baik sesuatu yang kuperlihatkan kepada. Kita harus belajar digandeng oleh Tuhan dalam anugerah Tuhan kita menjadi harus meneliti. Firman Mazmur 100 berapa itu? Kita bagi jalan musuh, bagi jalan hidupmu. Firman adalah pelita bagi hidupmu. Firman Tuhan jadi direnungkan, merenungkan. Kata Mazmur 1. Ya tuyuk, 2 Timotius 3 ayat ke-16. Segala yang tulisan yang di halaman Allah memang bermanfaat untuk mendidik, mengajar, membawa kepada orang kepada kebenaran. Itu diteliti, dilihat dengan baik, fokus dengan sungguh-sungguh. Nah, kita yang dibawa oleh orang yang seperti tembaga tadi membawa tali lenan dan tongkat pengukur tadi, artinya kita diukur. Ayo, kita bukan hanya hidup dalam anugerah Tuhan, tetapi kita harus sungguh meneliti hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh fokus sama Tuhan. Dengan kata lain, yang diukur apanya? Yang diukur hatimu dan hati. Kesungguhan orang, keseriusan orang itu dari siapa? Dari hati kita, bukan kata orang. Petrus, menurut kamu akui sopo katanya. Orang lain berkata, engkau Elia yang bisa menurunkan api dari langit. Tidak pernah hujan bisa hujan. Menurut kamu siapa Tuhan? Bukan. Terus menurut kamu aku ini siapa Petrus? Itu loh, seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama yang spektakuler. Terus kadun, menurut kamu aku Yohanes yang bengak-bengok nggon tempat padang belantara. Saiki mu katane wong ngono. Dia tanya, "Wis saiki menurut kowe iki sapa aku? Wis kowe melu aku pira wene? Kowe turu cedhak mbek aku lho. Kowe mangan bareng mbek aku lho. Kowe lihat segala sesuatu. Sekarang menurut kamu aku sapa?" Petrus jawab, "Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Yesus berkata, "Benar, di atas batu karang itu aku akan bangunkan jemaatku." Artinya kita mau dengan sungguh-sungguh
Tuhan mau membangun jemaat Tuhan yang sungguh yang serius. Kenapa? Saya yakin dan percaya Tuhan menggandeng kita. Menggandengnya maksudnya mau dibuang. Tidak. Tuhan gak punya maksud Tuhan membawa kita harus kita disia-siakan. Tidak mungkin. Tuhan sungguh-sungguh membawa kita. Nah kita juga demikian Tuhan mau. Aku serius sama kowe. Nah aku masa agak serius sama saya. Ayo teliti hatimu dan hatiku. Karena ini yang dibawa kari lena. Tahu pengukur. Kalau nggak diukur, nggak punya, ya tentunya dibawa dan akhirnya dibuang. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan Tuhan. Tuhan nggak mau kita jadi orang buangan. Ya memang kita jadi orang terbuang di dalam dunia ini. Tapi nanti tempat kita di surga nanti. Tapi untuk menempati surga itu punya standarnya. Karena dialah si pemilik tempat di gunungnya yang sangat tinggi. Tetapi juga dia yang punya kasih menggandeng. Kita izinkan. Kita punya hati yang seperti mau meneliti firman Tuhan. Artinya kita mau sungguh-sungguh fokusnya sama Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup. Nah lupa saya punya lagu lama sih. Ya jarang dinyanyikan. Yesus hidup dalamku. Yesus hidup. Lah kita juga punya ketelitian yang sama untuk hidup. Walaupun salah ngelebokke jarum. Sudah dimasukkan jarum, sudah ditolong Tuhan untuk menjahit kehidupan ini. Kadangkala kita bisa salah. Si tangan yang menggandeng kita bisa merajutnya, melatih lagi. Dengan catatan apa? Kita sungguh-sungguh sama dia. Kalau kita nggak sempurna, saya melayani juga jatuh bangun. Siapa kira saya itu sempurna? Siapa kira saya, keluarga saya nggak pernah cekcok sama istri? Apakah ibu pendeta itu seperti malaikat? Kadangkala juga seperti genderuwo. Yang marah-marah, ya ora apa-apa, masa emosi itu digawe-gawe. Oh gini ya malah, ya itu waktu pacaran. Nah, tapi ketika ini seneni tenan, kuwi piye to Pak dadi bapak ora iso ngono. Lah aduh wae di bapak-bapak. Dadi sulung lanang kok ora iso ngene dadi nganggo rok wae wis. Lah tapi enggak apa-apa dalam kerangka itu namanya komunikasi. Kita punya komunikasi yang lain-lain. Ya katanya psikolog ngomong digawa nggon kamar. Ya enak itu teori, faktanya belum tentu. Kadang-kala ya breng tenan. Kadang-kala ya perlu saya enggak kuat ya ora turu sak kamar tidur, ora di kamar. Dia turu nggon mimbar, aku turu ning ngisor mimbar. Ya ora nang kamar ya. Anak wis gedhe ya wis ora apa-apa. Dulu dikelon ya, ini sudah keluar. Asik disingkir ke anak wis ora apa-apa. Namanya dinamika, nasihat ya mesti sing apik-apik. Tetapi saya belajar fokus sama. Ya wis, besi menajamkan besi. Kelontrang yo ben gembreng tapi ora apa pecah. Lebih kan pecah. Iya. Kadang-kala ada kata-kata yang sering pirang dina aku tak pegat. Lho kok semono? Ya ora apa-apa tapi dalam kerangka yang namanya komunikasi. Ora apa-apa mau bojone dhewe. Hari ini kalau kita tetap fokus, ayo kita kembali kepada kita teliti. Oh aku salah ya. Aku kembali lagi. Oh aku bener ya, aku dipertahankan. Yang terakhir langsung tak tarik ayat yang ke-40. Ayat yang ke-47. Lalu ia mengukur pelataran dalam di suatu 4 segi yang panjangnya 100 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mezbah ada
di hadapan Allah. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengukur, Tuhan punya tujuan. Mungkin orang mengukur nggak ada tujuan nih. Saya beli gitar, ukurannya itu apa? Gitar ya bukan untuk pajangan, tapi untuk genjreng-genjreng. Salah ya ora apa-apa, gunane gitar untuk genjreng. Semua kita beli punya tujuan. Nah, tujuan kita hari ini kita diukur, kita digandeng. Tujuannya supaya kita hidup di hadapan bait sucinya Tuhan. Bait suci bicara apa? Bicara kehadiran Tuhan. Bait suci bicara kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di bait suci. Ada bicara Tuhan ada di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Terus kurban pujian bagi Yesus dan kasih-Nya. Nyanyi haleluya, 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 dan seterusnya. Di sana di hadapan tahta suci, dan di situ Tuhan menggandeng kita. Orang yang seperti tembaga, yang membawa kain lenan, yang membawa tongkat pengukur, yang mengasihi kita, orang yang dibuang dan digandengnya supaya kita mempunyai ketelitian meneliti hidup kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Tujuannya kemana? Tuh di bait Allah itu, bait suci itu, tanda kehadiran Tuhan. Di bait suci itu artinya apa? Kita menjadi persembahan Tuhan. Kita menjadi persembahan Tuhan. Bait suci itu di situ ada persembahan. Di bait suci itu ada pelayanan. Di bait suci itu ada korban. Di bait suci itu kita sedang belajar membangun komunikasi sama Tuhan. Bangsa Israel, cerita sekolah minggu nanti sore saya akan, kenapa sih bangsa Israel dibawa ke Tuhan keluar dari Mesir? Karena bangsa Israel tidak punya ukuran. Standar mereka adalah Buddha. Buddha itu punya apa? Orang punya apa-apa, punyanya cambuk dan rotan. Tidak punya hak. Maka Tuhan memilih dia, Tuhan menyelamatkan dia, dibawa ke padang belantara, padang gurun Sin, untuk belajar menjadi penyembah Tuhan, menjadi true worshipper-nya Tuhan. Dan di sini bangsa Israel mau kembali ke sana. Raja Fir'aun bicara dunia tidak boleh. Fir'aun, aku tak bawa kamu ya, umatku. Orang itu. Maka Tuhan ngasih tulah. Berapa kali tulahnya? 10 tulah. Satu hari dikasih tulah pertama, tulah kedua, sampai kelepek ora iso berbuat apa-apa. Tulah terakhir, tulah kematian anak sulung. Ketika di pintu hatinya tidak ada, di pintu rumahnya tidak ada hisop yang berwarna merah, pintu gerbang. Dan ketika tidak ada, malaikat maut datang membunuh segala sesuatu yang sulung, baik anak, baik hewan, baik tanaman, semua yang sudah dibunuh sama malaikat maut. Terjadi tangisan luar biasa di Mesir. Baru Firaun tunduk. Ya wis, kono beribadahlah kepada Tuhanmu. Dunia kan demikian. Oleh nggon gereja, oleh beribadah, tapi dikasih kesibukan. Boleh bapake wae anake ojo, itu gitu. Boleh ibuke tok. Boleh ke gereja, boleh beribadah anake tok. Tapi Musa tegas, tidak seluruh rumah, anaknya, istrinya, suaminya, satu keluarga, satu bangsa menyembah di hadapan Tuhan. Karena mereka budak, nggak ngerti diajari. Nah, di sini Yeskiel
mengingatkan orang yang terbuang itu dididik Tuhan dengan baik supaya mereka punya tujuan menjadi true worshiper-nya Tuhan, menjadi penyembahnya Tuhan. Di mana di hari ini katakan terakhir? Di bait sucinya. Bapak Ibu yang dikasihi, Tuhan sedang membawa tongkat dan tali pengukur untuk mengukur berapa jauh kamu sama Tuhan. Apakah kita bangga? Aku masih bangga kok jadi orang buangan. Ya wis, bangga sesuk kamu terbuang di hadapan Tuhan. Yesus pernah berkata, apa yang kau ikat di bumi akan terlepas di surga. Apa yang diikat di surga akan terikat di bumi. Artinya kita ketika penyembah Tuhan, kita punya ukuran yang jelas. Hari ini kita sedang di berapa panjang? Oh ya ukuranmu sak ngene. Ora jelas kok. Ya wis. Kita enggak dapat. Memang kita masuk surga karena Tuhan mengasihi kita. Tapi di surga sana, saya yakin dan percaya ada ukurannya yang jelas. Masa kita mau ikut Tuhan sudah 30 tahun disamakan dengan orang yang di samping Yesus? Tuhan, ketika engkau sudah mati, ingat aku ya di Firdaus. Nah, kita sebagai manusia, dia punya itu enak temen. Ya serak popo, anggon surga, anggon intip-intip surga, ya enak tuh, intip-intip surga. Ya surga ya surga. Kita nggak mau intip-intip surga. Olehnya di sini dikatakan ayat yang tadi bahwa orang itu membawa ke depan pintu gerbang. Ini baca di rumah. Pertama kali dia masuk di depan pintu gerbangnya, ini ayat yang ke-8. Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur, yaitu bait Allah tadi. Di pintu gerbang. Pintu gerbang itu bicara perjanjian. Kan semua ada pintu nih toh. Rumah kita ada pintunya. Kan mampir ke Maong baru main sama cucunya. Aliran di pintu aku langsung bludus. Hari Senin ini sama anaknya. Lho ki sapa ya Pak Pendetaku kae. Tapi kok ora sopan santun ya. Apa meneh tiba-tiba aku masuk. Maong kan jemaat kan aku bebas toh. Ora ono pintu nek aku langsung masuk ke terus tidur di kamare Maong. Ya aku digebul banyu. Kayak demikian kira-kira. Adanya ada perjanjian etika di sana. Nah, kita mengikut Tuhan. Langsung masuk ke bait suci, ana pintunya, ada perjanjiannya. Pintu gerbang ini bicara perjanjian. Ketika kita percaya Yesus, pintu gerbang anugerah. Tetapi ayo kita punya sasaran jelas. Di bait sucinya Tuhan kita menjadi penyembahnya Tuhan. Pertanyaannya, penyembah dalam Tuhan seperti Pak, aku ora iso nyanyi. Aku hanya iso nyanyinya ya mbiu tok. Pemene ora ana LCD-ne. Wah, babar belas aku ora iso nyanyi. Wis aku ora sanggup gereja. Bukan begitu. Menjadi true worshiper itu menjadi penyembahnya Tuhan. Itu bukan hanya konteksnya gerejanya harus ana LCD-ne terus kita iso nyanyi. Ora iso nyanyi kita enggak meresmikan. No, itu salah konsep. Ada LCD, enggak ada LCD-nya. Kita menjadi true worshiper-nya, penyembah Tuhan. Ketika kita punya motivasi. Hari ini Sabtu menjadi spirit saya. Saya akan datang ke sini. Ke rumahnya Bu Heri. Akan menyembah Tuhan. Itulah motivasi. Itu menjadi true worshiper-nya Tuhan. Menjadi penyembah. Ketika di situ sing pimpin pujian kayak piye, kayak aku nyanyi yo ora iso. Terus bangun khotbah aku ora nggo Alkitab. Terus aku lali. Harus aku yang jadi penyembah. Enggak. Ketika kita punya motivasi yang benar, tujuan yang benar, disitulah kita menjadi penyembah Tuhan. Walaupun gereja ada namanya liturgi. Apa itu? Ya tadi ada LCD so nyanyi. Terus rano LCD ini ya apal-apalan, rasa apal, rasa nyanyi. Tapi karena kita punya motivasi, ya nyanyi kita
mangap-mangap seperti ikan koi. Ora ngerti apa meneh sak nom-nom, apa meneh gereja kutha. Saya datang. Ya saya ngandel ke LCD. Ora itu, ya saya iso nyanyi. Lah mau lagune anyar-anyar. Lah kok kok yo iso. Kon nyanyi sik nomor keberapa. Iso main musik tapi kan saya akhirnya enggak apa. Terus saya enggak jadi enggak. Tapi motivasi saya datang ke sini. Kita dengarkan firman Tuhan serius karena keterbatasan otak. Nah, sing dikhotbah apa ya aku selalu. Tapi aku sukacita. Lah itulah worshipernya Tuhan, menjadi tujuan kita menjadi penyembah. Kan satu paket. Terus baru di tengah ibadah di baju suci ada yang namanya kolektor. Tuhan, hari ini aku dalam pertemuan gak bisa memberkati Tuhan. Boro-boro 10.000. Ala ini mangpi kan, tahu ya mangpi ya. Kasih semana mangpi enggak? Kalau kita punya tujuan ya sudah Tuhan. Inilah worshiperku di hadapan Tuhan. Inilah tujuan penyembahanku. Datang iso nyanyi, iso dengarkan firman Tuhan. Tapi kita datang, godane ya akeh. Ono ujian, tapi kita mantap. Wis, sik ya. Ceritanya itu bersambung. Tapi aku datang dengan motivasi yang sungguh. Itu pun akan jadi worshipernya Tuhan. Motivasi. Nih lo, digandeng Tuhan. Lo kok mau memangkat ibadah tiba-tiba dipakai iblis suaminya, anaknya jadi ngelindoti kita. Tetapi karena kita punya Tuhan ini harinya Tuhan aku harus datang. Kita jaga hati. Ya sudah. Itu jadi worshipernya Tuhan. Aku ngikutin sana. Kenapa? Itu tujuan kita. Kita ada di baitnya sucinya Tuhan, di hadapan Tuhan. Soal bicara kue kudus, ra kudus itu urusan Tuhan kok. Hari ini pun engkau tahu saya kudus atau enggak, yang tahu adalah saya sendiri. Aku ada masalah atau enggak ada masalah, Bapak Ibu enggak ngerti. Yang tahu saya sama Tuhan. Menurut Tuhan, hari ini aku bermasalah Tuhan. Ini saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan melepaskan. No, ayat ini enggak bawa dia tetap gandeng sampai ke baitnya di hadapan si orang yang bertembak tadi. Orang dilepaskan. Itulah kasih karunia. Itulah yang diukur. Pertanyaannya, maukah kita diukur? Ketika diukur, maka jangan dipodok-podok. Ojo dibanding saya kayak ukurannya yang paling apik, kayak lu sing ideal. Nah, kita pikiran orang itu yang ideal, yaitu kata firman Tuhan. Kita masih mengikuti. Ukurannya kita mau tetap dalam anugerah Tuhan. Kita masih terus mengikuti Tuhan. Kita mengikuti Tuhan kita dengan teliti dan sungguh-sungguh. Kita mengikuti Tuhan, masih mengikuti tujuan Tuhan. Walaupun kadang kita terseok-seok ke kanan ke kiri, tapi kita masih ikuti. Nah, ini ya Tuhan itu. Tuhan nggak lihat banyaknya. Hari ini cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4. Mbak sing 1000, jumlahnya 1000. Tuhan tidak berpaling. Wong podo kok sing 1000 jumlah jemaate. Cuma kita jemaate 4 ya podo. 1 sing ana barisan nggon kursi ngarep ditata rapi, ana sing nggon ngarep, ana sing mburi, ana sing nggon tengah. Ana sing nglayani main musik, kan bagiane dewi-dewi. Tapi tujuannya apa? Tujuannya kan Tuhan. Ana pendetane, ana umate, ya kan betul. Posisinya berbeda ini. Tapi pendetanya tujuannya siapa? Ya kepada yang orang yang punya perunggu tadi. Orang yang punya tongkat tadi, tujuannya sama. Hari ini saya sampai di beda posisi ini. Saya sebagai hamba Tuhan. Berkati podo. Mak ong datang wis tak jemput meneh. Halo. Tapi podo tujuane. Pak aku urung ditelepon ra ono. Ya ono lek aku nggak ngerti. Ngajak meneh. Sama tujuane. Tujuannya siapa? Kesini. Caranya beda. Ya hari ini saya jadi pendetanya. Lah sesuk salam almarhum marang duwe ora iso dadi pendeta, hanya patoke kalau mantan pendeta wis mati. Tujuannya yang satu. Nah, itu yang pertanyaan.
Maukah kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, masih diberi Tuhan? Maukah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Maukah kita tujuannya sama? Nah, itu yang jadi masalah. Hari ini podong rokok lah, tujuannya beda. Halan-halan. Nah, di Kristen halan-halan. Tujuannya beda. Digandeng, ayo ora gelem. Lah buktine nyamuk apa? Kepengine sing akeh sing tahu tuh Tuhan. Pendetane ditekoni jemaat ya seneng. Lah sing duwe jemaat itu tahu. Lah kamu kok mempermainkan Tuhan, nanti kita merasa malu di hadapan Tuhan. Oke, dukur Tuhan itu sakmono. Ketoke dawa, rupane sakmono. Lho aku nyumbang gereja, kayak gereja iso berdiri karena sakmono ta ukuran. Lah kae rak ngeki apa kok ukurane dawa. Ya sing nilaikan Tuhan, bukan saya. Contohnya kemarin, tak ukur, maong tak jemput, sing tuk jeneng aku. Sampai sakmono tok ukuran. Rupanya maong sudah mempersiapkan diri, Cilina sudah mempersiapkan diri jauh-jauh. Itu yang ukur Tuhan. Saya nggak bisa diukurin podo. Mungkin bajuku dipakai maong yo kurang cukup. Lingkaran badan itu. Paman dipakai kueri, ora gelem. Aku kayak bukit juri ya isin semua baju wong wedok kok nganggo. Tokoke sing anyar. Lah sing anyar, lah ukurannya cocok lah. Lah tokoke kecilan sempitan. Bu, kamu kok kekecilan ya rasa tangguh tak kayak anakku. Lah anakku ora cukup kabeh, tak kayak tonggoku. Artinya punya ukuran. Ayo mari kita semua punya ukuran. Kita berdoa, kita punya ukuran yang sama. Apa itu? Hidup dalam anugerah Tuhan kami kita. Yang kedua ukuran sama, ayo kita teliti dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ayo kita punya tujuan sama. Dulu di hadapan baitnya. Kualitasnya Tuhan yang tak Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana. Taruh di depan sini, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan penuh kasih Tuhan nanti berdoa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Kau berikan kepada setiap kami hati yang mengasihi Engkau ya Tuhan.